teman-teman, kembali lagi bersama Jili. Dan akhirnya Jili hamil. Sorry banget, udah lama gak upload tentang makanan-makanan diet PCOS aku. Karena kenapa? Karena akhir-akhir ini aku udah gak diet lagi karena kehamilan aku. Dan aku sudah 5 bulan, yaitu 21 mingguan lah, kayak gitu. Nah, gimana sih sebenarnya ceritanya PCOS aku ini dari awal sampai nanti akhirnya aku hamil? Nah, ini aku ceritain ya teman-teman. Jadi pertama-tama itu ini aku buka catatan dulu karena takutnya lupa. Nah, aku tuh nikah bulan Juli 2020. Nah, aku tuh memang orang yang haidnya tuh nggak teratur. Jadi kayak bisa 1,5 bulan baru haid atau 2 bulan sekali baru haid. Nah, terus aku sama suami juga mikir kita pengen banget cepet-cepet punya anak. Jadi aku sama suami komitmen kalau misalnya 3 bulan menikah ini nggak hamil-hamil atau haid aku nggak lancar, nah itu aku mau pergi langsung ke dokter. Kalau misalnya haid aku lancar, oh ya sudah gitu loh, maksudnya aku mau tunggu dulu mungkin 6 bulan atau 1 tahun baru ke dokter. Tapi selama 3 bulan pernikahan itu aku haidnya nggak lancar, jadi 2 bulan sekali gitu baru haid kayak gitu. Terus aku pertama kali ke dokter itu bulan Oktober 2020, which is itu 3 bulan setelah aku nikah kayak gitu. Cepet banget kan? Itu aku masih diperiksa aja sih, maksudnya ada kista atau enggak, rahimnya kayak gimana kayak gitu. Ternyata normal-normal aja, nggak ada kista dan nggak ada apa-apa. Nah, lalu dokternya ngasih langsung kayak pil KB gitu. Nanti aku insert ya untuk fotonya. Nah, kata dokternya ini bukan pil KB yang menghambat kehamilan. Jadi kalau misalnya aku minum dan haid aku lancar, itu aku tetap bisa dapat keturunan walaupun aku minum pil KB itu. Nah, Cycloprogenova ini aku minum 21 hari. Jadi itu buat memperlancar haid aku untuk bulan berikutnya. Jadi bulan berikutnya itu nggak mundur-mundur. Lalu bulan berikutnya itu aku belum hamil lagi, November 2020. Aku balik lagi kan pasti ke dokter. Haid hari kedua itu aku langsung balik ke dokter. Jadi dokternya bilang kalau misalnya program hamil itu biasanya ke dokter itu 2 kali dalam sebulan. Yang pertama adalah hari kedua saat kalian haid, dan yang kedua adalah hari sekitar 11 sampai 14 hari setelah kalian haid. Itu dihitung hari pertamanya hari haid ya, bukan setelah berhenti haid baru dihitung 14 hari, bukan kayak gitu. Itu adalah masa subur. Nah, waktu yang November ini aku balik lagi kan hari kedua waktu haid. Itu dokternya tetap kasih lagi Cycloprogenova lagi. Dicoba lagi nih, kira-kira nanti haid aku lancar apa enggak. Nah, hasil dari yang bulan lalu itu haid aku lancar. Jadi 28 hari atau 27 hari itu aku sudah haid lagi. Berarti kan aku cocok nih sama obatnya, makanya sama dokternya dikasih itu lagi. Ya sudah, itu aku belum tahu kalau misalnya aku PCOS teman-teman. Jadi kayak masih ya mungkin haidnya nggak lancar gitu aja, hormonnya jelek kayak gitu. Nah, lalu bulan ketiga aku balik lagi ke dokter, itu Desember 2021. Desember 2021 ini aku dikasih Cycloprogenova lagi. Ini untuk siklus yang ketiga. Dan kata dokternya ini siklus terakhir aku minum Cycloprogenova. Nanti bulan depannya nggak usah balik dulu ke dokter. Jadi dicoba alami dulu deh, gimana nanti hasilnya dari 3 bulan minum Cycloprogenova ini, bisa hamil atau enggak. Terus ya udah, Januari aku kan nggak balik kan ke dokter. Februarinya aku balik ke dokter. Kenapa? Karena haid aku balik lagi nggak lancar. Jadi lepas Cycloprogenova itu haid aku tuh kayak balik lagi gitu loh, 40 atau 50 hari kayak gitu. Terus setelah aku balik ke dokter, dokternya langsung bilang, wah ini penebalan rahim, kayaknya sih mau mens. Jadi dokter aku tuh bukan tipe dokter yang PHP gitu loh. Jadi kalau misalnya memang penebalan dinding rahim karena mau mens, pasti dibilang mau mens, bukan kayak bisa-bisa hamil kayak gitu, enggak. Jadi langsung to the point, dia bilang, oh ini mau mens kayak gitu. Lalu dikasihlah obat peluruh mens, namanya Provera kalau nggak salah, itu diminum 10 hari. Nah itu aku minum, ya sudah aku minum 1 minggu setelah aku minum, maksudnya setelah habis terus 1 minggu lagi aku baru haid. Nah, Maret aku balik lagi ke
Kenapa? Karena setelah kemarin peluru haid, terus haid, ya sudah, dokternya bilang nggak usah balik, nanti tunggu haid selanjutnya lagi, kira-kira tanggal segini ditentukan gitu loh, tanggal segini itu mens atau enggak. Nah, ternyata aku nggak mens hari bulan Maret itu. Lalu dokternya bilang lagi, wah ini mau mens tapi kok lambat ya, kayak gitu. Jadi aku dikasih obat peluru haid lagi teman-teman. Wah, jadi 5 bulan itu belum ada hasil apa-apa gitu loh, maksudnya. Dan bulan kelima ini aku baru tahu kalau misalnya aku tuh PCOS dari hasil USG transvaginal, dan sebelumnya tuh aku belum pernah USG transvaginal. Nah baru ini yang USG transvaginal aku baru tahu aku PCOS. Aduh pusing lah kepalaku. Terus aku nggak cari-cari gimana caranya supaya simptom aku tuh nggak muncul, maksudnya bisa haidnya bisa lancar, bisa punya anak kayak gitu. Terus akhirnya aku memutuskan buat yaitu aku harus hidup sehat sama harus olahraga kayak gitu. Terus ya sudah deh, aku pasrah aja kan, dan aku tetap menjalani diet aku, mulai dari diet kayak kadang-kadang kadang-kadang bolong kayak gitu. Terus akhirnya aku ke dokter Prama. Nah itu mulai titik balik aku dietnya yang benar-benar strict gitu loh, strict kayak gitu. Dan karena aku juga sudah hopeless ya, kayak ya sudahlah PCOS, ya sudah, kan banyak toh cerita-cerita kayak misalnya nunggu PCOS beberapa tahun baru punya anak. Jadi 3 bulan Cycloprogenova, 2 bulannya aku peluru haid, dan yang bulan Mei ini dokter aku sudah bilang, sudahlah kamu HSG aja, cek hormon, karena udah ketahuan kan PCOS kan, mau dilihat lagi itu saluran tubannya ada tersumbat atau enggak. Jadi aku disuruh HSG, terus aku disuruh cek hormon, terus suami juga disuruh cek sperma. Bulan Mei lah itu, Mei. Puji Tuhan waktu HSG itu dua-duanya paten, jadi saluran tubannya bener-bener gak ada sumbatan keduanya. Puji Tuhan sekali itu. Terus yang ketiga cek sperma. Nah ini dia hasil cek hormon sama cek sperma. Aduh, cek hormonku itu sudah gak bagus. Jadi hormonku memang kayak ada yang balapan gitu loh. Jadi harusnya itu satu naik satu turun, tapi ini kayak dua-duanya tinggi kayak gitu, dan itu harus dibenerin hormonnya. Lalu cek sperma, ternyata sperma suami aku tuh kurang bagus, namanya itu teratospermia, artinya bentuknya itu yang jelek. Jadi ada yang misalnya kepalanya bercabang, atau kayak gak ada buntutnya, atau kepalanya gak ada kayak gitu. Dan itu cuma 2% yang bagus, yang lainnya jelek. Ya ampun, udah kayak seperti jatuh ketimpa tangga. Sudah kena PCOS, kena terato. Aku nggak tahu lagi. Yang penting sekarang aku harus doa sama Tuhan, dan aku harus benar-benar ikhlas. Kapan dikasihnya aku nggak tahu gitu loh. Sebelumnya itu aku masih iri gitu loh, kayak lo baru nikah kok sudah hamil kayak gitu, kayak aku kayak sedih gitu loh. Dan pada titik ini aku mikir, aku nggak boleh kayak gitu. Aku harus juga seneng di atas kesenangan orang lain. Jadi aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh marah sama Tuhan. Nah dari titik itu aku benar-benar mikir, Tuhan aku berserah, gimana pun caranya, aku yakin Engkau pasti kasih jawaban buat aku. Dan itu aku benar-benar ikhlas teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman lain yang baru nikah terus langsung dikaruniai anak, itu aku benar-benar seneng dan aku bahagia buat mereka. Selanjutnya langsung dokter kan kasih obat penyubur buat cewek sama cowok. Aku dikasih obat penyubur, suami aku juga dikasih obat penyubur. Dan obat penyubur suami aku tuh namanya Vitan, dan obat penyubur aku tuh namanya Dipten kalau nggak salah. Iya Dipten. Teman-teman, aku info juga ya, kalau misalnya nama-nama obat yang aku sebutin ini, jangan sampai kalian tuh beli sembarangan, karena nggak semua itu PCOS sama, nggak semua teratospermia sama di luar sana. Minta tolong banget kalian jangan beli tanpa resep dokter ya. Karena apa? Karena yang ngerti badan kalian itu dokter kalian yang nangani, bukan kalian tahu gitu. Jangan sok tahu deh, maksudnya jangan sok-sok tahu mau nyoba langsung beli obat gitu, jangan deh. Lebih baik kalian ke dokter dulu, cek dulu
kondisinya apa sama kayak aku atau enggak. Bisa jadi kondisi kalian lebih baik. Dan aku ada minum Vitex teman-teman. Vitex itu multivitamin buat PCOS. Nah itu dia bisa melancarkan haid dan menyeimbangkan hormon gitu. Saat aku minum obat penyubur aku nggak boleh minum Vitex. Jadi di luar obat penyubur aku minum Vitex. Vitex itu diminum setiap hari ya. Dan kalau misalnya hamil, Vitex itu harus dihentikan. Nah aku minum deh rutin itu Vitex sama obat penyubur. Sudah, obat penyubur cuma dikasih berapa minggu? 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu, dan suami aku obat penyubur itu terus diminum terus setiap hari, sama kayak Vitex. Nah terus bulan Juni itu jadwalku untuk haid. Aku iseng-iseng lah cek tespek toh. Aku iseng-iseng tespek, loh ternyata garisnya 2. Aku kaget setengah mati. Aku tuh mikirnya kalau misalnya aku cuma mikir gini loh, aku mau tespek karena aku minum obat Vitex. Nah kalau misalnya aku hamil ya aku kan harus berhenti, makanya aku coba tespek aja gitu loh. Aku kaget setengah mati tuh garisnya 2. Sampai aku coba setiap hari, dan aku langsung bilang ke dokter aku itu waktu itu, dok ini garisnya 2 gimana, aku harus ke dokter ya. Jadi aku langsung dijadwalin ke dokter. Nah suami aku tuh juga dia itu orangnya nggak langsung gampang seneng gitu loh, nggak langsung dia tuh takut kalau misalnya nanti kecewa. Jadi waktu aku kasih tahu ke dia tuh reaksinya juga biasa aja kayak gitu. Dan ini teman-teman, aku sampai pakai berapa ya ini? Nih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tespek. Dan 9 tespek ini bilang kalau misalnya aku positif, tapi itu nggak dalam 1 hari. Aku selagi nunggu dokter, mau pergi ke dokter itu aku tespek setiap hari. Jadi sehari bisa 2 kali, 3 kali kayak gitu. Saking aku takutnya kan ya, saking bener nggak sih ini aku hamil. Juni akhir aku ke dokter, wah dokter bilang gini, ini penebalan dinding rahim, jadi belum kelihatan antara kantongnya dan bayinya itu belum ada. Jadi ini mungkin masih 4 mingguan kehamilannya, jadi memang baru penebalan. Terus aku tanya sama dokter, aku kan takut kan kalau saya kecewa. Loh dok, ini kan penebalan dinding rahim itu kan biasanya mau mens ya dok ya, ini yakin kah dok aku hamil gitu? Terus dokternya bilang gini, enggak, ini penebalan dinding rahimnya agak aneh, bukan kayak mau mens, sepertinya ini kayaknya kamu mau hamil deh, kayak gitu. Dokternya yakinin aku kayak gitu. Aduh aku udah seneng banget kan, tapi aku juga menahan gitu loh, mau seneng tuh kayak aku tahan supaya kalau misalnya nanti nggak jadi itu ya nggak kecewa-kecewa amat gitu loh. Terus akhirnya aku resepin sama dokter obat penguat kandungan namanya Dupaston. Itu diminum kalau nggak salah 10 hari kalau nggak salah. Yaitu terus aku minum Dupaston. Dupaston ini gunanya buat penguat kandungan. Katanya sih aku dengar-dengar Dupaston ini kalau misalnya diminum setelah 10 hari terus habis gitu kamu mens, berarti itu menandakan memang kamu mau mens. Jadi kayak antara 2 pilihan gitu loh. Dia menguatkan kandunganmu atau dia nanti meluruhkan mensnya kayak gitu. Nah itu aku deg-degan banget. Beberapa hari setelah minum Dupaston kan disuruh dokter buat cek lagi nantinya ya kan. Mau bulan Juli itu aku tahu kalau aku kena COVID. Ya Tuhan, aku gak jadi ke dokter. Memang katanya orang-orang kalau misalnya hamil itu lebih rentan ya kena COVID kayak gitu. Nah nanti aku ceritain deh di next video gimana sih perjuangan aku waktu hamil terus aku kena COVID. Dan setelah kena COVID 1 minggu setelahnya baru aku bisa cek dokter. Dan puji Tuhan sudah kelihatan bakal janinnya. Si janin-janin kecil ini udah kelihatan. Dan ternyata aku hamil kembar. Jadi aku hamil twins. Seneng banget rasanya. Aduh, setelah beberapa perjalanan ini, beberapa waktu perjalanan ini, aku sudah ikhlasin sama Tuhan, aku sudah doa, ternyata aku dapet twins. Itu aduh berkat yang luar biasa. Sampai aku ngira, aku ini siapa sih Tuhan sampai Tuhan kasih aku kebahagiaan sebesar ini. Terharu gitu loh, kenapa kok
Tuhan bisa kasih gitu loh kebahagiaan ini ke aku kayak gitu. Nah tuh nanti aku cerita ya selanjutnya gimana sih trimester pertama aku, trimester kedua aku, lalu ciri-ciri hamil kembar kayak gimana. Nah nanti di next video ya kita ketemu lagi. Bye bye.